Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita belajar, kita masuk pada materi yaitu mengenai akad mudharabah. Mungkin bahasa atau literatur mengenai mudharabah kita tidak asing lagi, yang diistilahkan dengan bagi hasil. Dalam bahasa Arab, akar kata ini diambil dari ad-darbu fil ardi. Jadi doroba ini banyak artinya. Bisa artinya memukul, bisa artinya bagian, bisa juga artinya melakukan perdagangan. Ad-darbu fil ardi, seperti itu. Namun istilah mudharabah ini dipakai oleh mazhab Hanafi atau Hambali, seperti itu. Kalau kita baca buku-buku, karena kita di Indonesia, orang-orang tua kita dulu bahkan di pondok-pondok pesantren yang salaf itu rata-rata fikih yang dipakai adalah Syafi'iyah. Kita tidak mendengar istilah mudharabah, yang kita kenal dengan istilah qirat. Qirat itu artinya al-qirdu, itu artinya potongan. Jadi seseorang memberikan hartanya kepada seseorang, dari harta yang diberikan itu dikelola dan dikembangkan, hasilnya dia juga dapat sebahagian. Qirdun di situ maksudnya bahagian, seperti itu. Lalu apa subjek daripada mudharabah ini? Ada dua. Yang pertama sohibul mal atau rabbul mal, pemodal. Yang kedua mudharib atau amil, pekerja. Berarti objeknya dua. Yang pertama modal, yang kedua kerja. Seperti itu. Materi-materi sebelumnya kita sudah sampaikan mengenai musyarakah atau serikat. Apa beda serikat dengan mudharabah? Jadi kalau dia serikat, modal dan kerja itu bisa lebih dari satu. Kalau musyarakah, misalnya seseorang melakukan kerjasama, itu bisa terjadi 2, 3, 4 orang yang pemilik modalnya, dan yang pekerjanya pun bisa lebih dari 2, seperti itu. Jadi kalau dia musyarakah, itu modalnya bisa lebih dari 2 orang, begitu juga dengan pekerjanya. Nah, selanjutnya pemodal dalam musyarakah bisa juga dia sekaligus pekerja.
Kalau dalam mudharabah berbeda dia. Dia terpisah antara pemilik modal dengan pekerja. Pemodal dia hanya memberikan modalnya saja tanpa ikut sebagai amil pekerja, seperti itu. Kenapa kita anggap ini penting? Karena dalam prakteknya ini yang sering digunakan dalam perdagangan. Tapi dalam kenyataannya mudharabah yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Mohon maaf kami ulangi, yang disyariatkan maksudnya di sini yaitu yang dilegalkan secara hukum Islam, seperti itu. Apa kaidah yang harus dipakai ketika seseorang itu melakukan akad mudharabah? Minimal ada 3. Kalau yang 3 ini nanti tidak clear, tidak duduk, tidak jelas, nah ini sistem bagi hasil yang mereka terapkan tidak sesuai dengan tuntunan. Yang pertama, bagi hasil berdasarkan hasil. Contoh, si A memodali seseorang, anggap itu 50 juta. Terus 1 bulan ini dari uang yang diberikan kepada orang kedua memperoleh keuntungan. Keuntungan misalnya 5 juta. Cara bagi hasilnya bagaimana? Balikkan dulu modalnya. Dia bukan digaji per bulan, kamu per bulan digaji 5 juta, tidak. Jadi yang pertama, bagi hasil itu berdasarkan hasil. Keuntungannya berapa? Setelah digunakan seluruhnya biaya operasional, keuntungannya 5 juta. Nah, 5 juta ini baru dibagi. Teknis pembagiannya ini berdasarkan kesepakatan, bisa 2:1 atau bisa sama-sama saja, setengah-setengah, seperti itu. Yang kedua, akad mudharabah jaiz. Kalau akadnya ini boleh, berarti pihak yang lain boleh membatalkan akad mudharabahnya. Maksudnya tidak melanjutkan lagi kerja sama dengan memakai istilah mudharabah. Ada 2 hal yang tidak bisa dibatalkan ketika kita sudah melakukan akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah sudah diproses. Sudah diproses, tinggal kita akan membicarakan keuntungan. Oh, tiba-tiba dibatalkan. Oh, itu pasti tuh. Tak boleh itu. Ini sering dalam prakteknya pemodal membatalkan sepihak. Yang kedua, ketika dibatasi dengan waktu, maka selesaikan waktunya. Contoh, sudah terjadi akad mudharabah, kita akan melakukan ini selama kurun waktu 2 tahun. Sebelum waktu 2 tahun dibatalkan, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena ini sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran, penuhi janji, tunaikan janji. Kalau dia berhubungan dengan waktu, selesaikan waktu yang sudah disepakati. Yang terakhir, yang pertama tadi, bagi hasil diambil dari berdasarkan hasil. Yang kedua, akad mudharabah hukumnya jaiz. Ketika hukumnya jaiz, maka salah satu pihak boleh membatalkan. Yang terakhir, kaidah yang terakhir, kalau terjadi perselisihan, pemodal yang mendanai mengatakan ini ada untung, terjadi mereka selisih.
Si amil, si pekerja mengatakan tidak, rugi, kita belum bisa bagi hasil. Sementara pemodal mau mendapat keuntungan. Lalu bagaimana kriterianya? Apa yang bisa kita, siapa yang bisa kita apa namanya? Bagaimana cara mendudukkannya? Cara mendudukkannya, sahibul mal, pemilik modal boleh mendatangkan orang yang ahli, apakah betul untung atau tidak. Lalu pekerja tidak perlu. Kenapa? Karena dia yang berkutat, dia yang sehari-hari menjalankan usaha tersebut. Seperti itu. Terus kalau misalnya pemilik modal mendatangkan saksi, bahasa kita mengaudit, lalu pekerja untuk meyakinkan itu bahwa tidak ada untung dengan apa? Dengan cara bersumpah. Dengan cara bersumpah. Nah, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ulangi di bagian mengenai bagi hasil tadi. Jadi, kalau misalnya keuntungan diambil dari hasil, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, bulan depan belum tentu untung, maka tidak dibayar, tidak dibagi hasilnya. Yang kedua, hasil itu bisa saja naik, bisa saja turun. Kalau bahasa sekarang ini fluktuatif. Bulan ini bisa dapat 5 juta, bulan besok dapat 10 juta, bulan besok bisa turun menjadi 2,5 juta. Jadi nggak bisa protes. Loh, inilah kadang. Ketika orang tidak paham dengan konsep mudharabah, maka orang nanti mencemooh. Ini nggak adil nih, nggak sesuai nih. Dia yang tidak paham. Dia yang tidak paham mengenai konsep mudharabah. Mudharabah itu balikkan dulu modalnya, keuntungannya baru dibagi. Makanya dia tidak konsisten. Bulan ini dia untung banyak, bulan depan belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, kalau seandainya mereka pakai konsep mudharabah, tapi dia patokkan sebulan itu saya dapat 2,5 juta, sebulan itu saya dapat 5 juta, ini jatuh di riba. Nah, jadi ini memberikan memberikan pemahaman yang baru untuk kita. Jangan ketika kita bicara riba ini terjebak. Udahlah, kalau riba dipikir dia bang, enggak. Dalam akad pun, ini ada, kalau kita kurang hati-hati bisa kena kepada riba. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini. Insyaallah besok akan kita review kembali dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.